Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di musalla ini melaksanakan salat subuh berjamaah walaupun dengan kondisi gerimis cukup dingin, tetapi tidak menyurutkan langkah kita untuk tetap hadir ke masjid. Maka mudah-mudahan semakin sulit cara yang ditempuh, maka akan semakin besar pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salamullahi alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 pekan lalu ketika saya mengisi kajian subuh di sini, saya minta doa sama Bapak Ibu agar dimudahkan ujian. Nah, alhamdulillah 2 atau 3 hari yang lalu tanggal 27 Desember itu hasilnya sudah keluar. Alhamdulillah saya lulus. Nah, mudah-mudahan terima kasih atas doa dari Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya kemarin wisuda di Malang, cuman karena sangat mepet waktunya, 27 pengumuman, 29 wisuda. Waktu sangat mepet dan biaya juga tidak murah karena akhir tahun ya. Alhamdulillah dari pihak kampus mengizinkan untuk tidak hadir. Wisudanya tetap dilangsungkan, tapi yang tidak hadir online. Alhamdulillah kemarin sudah di wisuda, dan mudah-mudahan ilmu yang sudah saya pelajari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada subuh hari ini, yaitu terkait dengan satu hal yang mungkin ini tidak umum. Tidak umum dalam artian termasuk hal yang mungkin jarang atau bahkan belum pernah kita lakukan. Tetapi ini termasuk bagian dari syariat. Ya, bagian dari syariat, yaitu istilahnya disebut dengan mengusap khuf. Ya, mengusap khuf. Apa khuf itu Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, khuf itu adalah sepatu kulit atau sejenisnya yang menutupi 2 mata kaki ke atas. Ya, khuf itu adalah sepatu kulit atau sejenisnya yang menutupi 2 mata kaki ke atas. Jadi maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Normalnya kita kalau berwudu, ketika membasuh kaki adalah kita dengan membasuhnya. Kita basuh kedua kaki kita. Itu normalnya ketika kita berwudu, dan ini yang selalu kita lakukan. Tetapi ada kemudian disebut dengan sebuah rukhsah, sebuah keringanan, di mana kemudian seseorang boleh ketika dia berwudu dalam kondisi dia memakai sepatu kulit atau yang sejenisnya, nanti akan kita bahas secara detail bagaimana ketentuannya nanti. Maka boleh kemudian ketika berwudu, setelah dia mengusap kepala, jadi kan kita berwudu membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, maka harusnya kan dia membasuh kakinya. Maka sebagai bentuk rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, boleh seseorang tidak melepaskan alas kakinya, tidak melepaskan sepatunya, dia cukup mengusap bagian atasnya saja. Jadi ini adalah satu hal yang sudah dengan rukhsah atau keringanan. Ketika Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ya, disebutkan di sini mengusap khuf disyariatkan sebagai bentuk rukhsah. Ya, mengusap khuf disyariatkan sebagai bentuk rukhsah atau keringanan. Menurut pandangan keempat mazhab fikih, hal ini dibolehkan baik pada waktu musafir ataupun mukim. Jadi hal ini diperbolehkan baik dalam kondisi musafir, misalnya kita berpergian, kita bersafar. Ada Bapak Ibu misalnya pergi keluar kota misalnya, atau kemudian pergi rihlah. Kadang biasanya Bapak Ibu kalau orang safar yang dia sulit untuk melepas sepatu itu bisa kalau pergi camping, dia pergi camping atau mungkin kayak orang naik gunung. Nah, itu kan repot kalau dia buka pasang sepatu. Ya, maka apa? Ini diperbolehkan bagi orang yang dia dalam kondisi musafir atau bahkan mukim. Mukim itu berarti dia berdiam diri di rumah. Dia di rumah saja, dia tidak kemana-mana. Bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh keluar rumah, tidak. Definisi mukim sama musafir itu, kalau musafir dia melakukan safar keluar dari tempat tinggal dia, dari daerah dia menuju ke satu tempat tertentu yang itu sudah masuk dalam konteks safar. Ya, batas safar itu adalah jaraknya kurang lebih 80 km. Ya, kurang lebih 80 km ke atas. Nah, maka itu disebut dengan safar. Kalau mukim bagaimana? Mukim berarti dia tidak kemana-mana, atau kalaupun dia keluar rumah kemudian dia tidak meniatkan untuk meninggalkan daerahnya. Bapak Ibu tetap disebut mukim. Kalau sehari-hari pergi kerja, misalnya kerjanya di Pekanbaru, walaupun kemudian dia keliling seharian habis lebih dari 80 km, tetap dianggap mukim. Mungkin misalnya sekarang kan ada orang profesinya ojek online kan, atau kemudian ngantar-ngantar paket, itu bisa jadi sehari itu lebih 80 km dia keliling-keliling. Tapi karena masih Pekanbaru saja, itu tetap disebut dengan mukim. Jadi bukan berarti mukim itu tidak boleh keluar rumah, tidak. Ya, itu disebut mukim juga. Baik bagi laki-laki atau perempuan. Jadi hukum ini boleh pada laki-laki dan juga perempuan. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini tidaklah kemudian disyaratkan ketika ada kesulitan. Dalam artian tidak ada kesulitan itu boleh-boleh saja. Misalnya seorang yang dia ingin memakai sepatu dan tidak ingin dilepas-lepasnya, padahal tidak ada kondisi mendesak misalnya. Sebenarnya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, hal ini umumnya terjadi di negara-negara yang di situ mereka memiliki musim dingin. Mungkin kalau di kita paling dingin paling di Sumbar gitu kan, atau daerah-daerah yang agak pegunungan lah. Tapi tetap di Indonesia nya sedingin-dinginnya Indonesia belum sampai kemudian minus derajat, atau belum sampai misalnya 5 derajat segala macam. Maka kita belum benar-benar merasakan dingin seperti yang dirasakan di beberapa negara. Maka rukhsah ini sangat dibutuhkan bagi mereka. Ya, rukhsah ini sangat dibutuhkan bagi mereka. Kami ketika di Mesir mungkin memang tidak sampai 0 derajat, tidak sampai turun salju. Paling rendah ya sekitar 10,5 itu sudah rendah itu di Mesir ya, tidak sampai minus. Tapi itu sudah sangat dingin, ya sudah sangat dingin. Kita kemana-mana itu pakai jaket dan kemudian pakai sepatu, disebut dengan istilah khuf. Dia Bapak Ibu, jadi khuf ini dia bukanlah sepatu yang kita pakai hari-hari itu, bukan, tapi dia seperti kaos kaki dalaman sepatu, dan dia terbuat dari kulit. Ya, walaupun nanti sepatu juga termasuk kalau nanti sepatunya tinggi, nanti ada syaratnya. Jadi boleh misalnya orang dalam kondisi itu dia mengusap, karena kalau musim dingin Bapak Ibu itu terkadang agak sulit untuk berwudu. Ya, terlepas kaki ini, kan biasanya dingin tuh kaki dia. Ya, kalau yang lain kan gampang, habis diusap, dibasuh, kemudian tinggal dia lap,
pakai jaket lagi, selesai. Tapi kalau kaki kemudian kalau dia buka pasang itu akan menyulitkan, maka kemudian diberikanlah rukhsah keringanan untuk kemudian boleh tidak melepas-lepas sepatunya dan cukup mengusap bagian atasnya saja. Dan tadi saya katakan ini tidak khusus hanya ketika ada kebutuhan, ada hal mendesak, tapi dalam kondisi tidak ada kebutuhan pun boleh. Jadi boleh saja Bapak Ibu, walaupun saya pribadi pun juga tidak pernah nyoba karena emang tidak umum kita lakukan, tapi sebenarnya ini diperbolehkan. Bahkan ada sebagian ulama malah mengatakan dianjurkan untuk mencobanya, melakukannya karena Nabi melakukannya. Nah itu tadi, karena Rasulullah SAW melakukannya. Jadi boleh saja kemudian Bapak Ibu kalau ingin mencoba, maka nanti dia memakai sepatunya tidak dilepas-lepas dan diusap di atas sepatunya. Nanti akan kita jelaskan lebih detail bagaimana konsepnya. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, kalaulah agama itu semata-mata dengan pikiran, maka tentulah bagian bawah khuf itu lebih tepat untuk diusap daripada bagian atasnya. Sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bagian atas khufnya. Ini hadis atau pernyataan atau asar, kalau dari sahabat disebut dengan asar yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, kalaulah agama dibangun di atas logika, di atas akal, maka harusnya ketika mengusap khuf itu bagian bawah harusnya diusap. Karena kalau kita pakai sepatu Bapak Ibu, yang kotor bagian mana? Bawah. Tapi kenapa yang diusap bagian atas? Nah itulah kemudian kata Sayyidina Ali, agama tidak dibangun di atas logika, tetapi dibangun dengan keyakinan. Barulah kemudian logika akal kita mengikut. Ya, jangan dibalik. Kan sekarang banyak orang-orang yang mulai dia mendahulukan logika daripada keyakinan. Ini orang-orang liberal. Ya, akhirnya agama ini semua dicari-carinya. Kenapa harus sholat 5 waktu kita? Apa pula tujuannya? Kenapa? Kalau semua ditanya kenapa, nanti akan repot. Ya, kalau semua nanti ditanya kenapa, nanti akan repot. Tapi apa? Keimanan dulu landasannya, baru kemudian akal pikiran kita mengikuti apa yang kemudian kita yakinkan. Kemudian dalil yang lain, hadis riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau mengatakan, aku bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau ingin mengambil wudu. Aku berkeinginan untuk membuka kedua khuf Rasulullah, tetapi Rasul bersabda, biarkan ia, karena aku masukkan kedua kakiku dalam keadaan suci. Lalu Rasul mengusap di atas keduanya. Nah ini dalil berikutnya. Jadi Rasulullah pernah ketika berwudu, salah seorang sahabat Mughirah bin Syu'bah ingin melepaskan sepatu Rasulullah. Kata Nabi, tidak usah, saya makainya ini dalam kondisi suci. Akhirnya Nabi ketika berwudu cuman mengusap di bagian atas khufnya saja. Nah, kemudian dalil yang berikutnya, dua saja dalilnya. Nah, bagaimana cara mengusap khufnya Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara melakukannya? Dalam mazhab Hanafi, beliau mengatakan dimulai dengan jari kaki diusap dengan jari tangan menuju bagian betis. Maksudnya betis ini di atas mata kaki Bapak Ibu. Ini karena dari bahasa Arab istilahnya sakun, kalau bahasa Arab kan tidak dibedakan. Maksudnya ini tulang kering sebenarnya. Ya, jadi bagian atas itu kita usap, itu sampai kemudian melewati mata kaki sampai ke tulang kering kita. Sampai ke tulang kering kita. Ya, ini menurut mazhab Hanafi. Jadi kita basahkan tangan kita. Kita basahkan tangan kita, tidak ditampung air, cukup basahkan. Sama ketika kita mengusap kepala. Kemudian apa? Dari ujung kaki kita tarik sampai ke atas, sampai ke tulang kering ini. Ya, sampai ke tulang kering, ditarik ke atas. Tangan kanan untuk kaki kanan, tangan kiri untuk kaki kiri. Jadi dalam mazhab Hanafi seperti itu, nanti sama dengan Hambali mereka. Jadi tangan kanan mengusap tangan kanan, tangan kanan mengusap kaki kanan, tangan kiri mengusap kaki kiri. Maka di sebagian kitab dijelaskan berbarengan.
Jadi berbarengan mengusapnya, tidak kanan dulu kiri, tapi sekali mengusap langsung kemudian kanan mengusap kanan, kiri mengusap kiri, dan cuman satu kali saja. Ini menurut mazhab Hanafi. Sebenarnya hampir sama semua Bapak Ibu. Kalau menurut mazhab Maliki wajib mengusap seluruh bagian atas khuf. Ya, kalau tadi menurut mazhab Hanafi dia tidak wajib seluruh bagian atasnya, tetapi ada yang penting ada bagian yang terusap, sama seperti pendapat beliau ketika mengusap kepala. Ya, yang penting paling tidak sebagian atas ini, tapi kalau mau ke atas semuanya itu disunnahkan. Tapi kalau mazhab Maliki wajib mengusap seluruh bagian atas. Ya, harus merata bagian atas semuanya diusap, adapun bagian bawahnya disunnahkan untuk diusap. Kemudian mazhab Syafi'i mengatakan cukup dengan tindakan yang dinamakan sebagai mengusap. Syafi'i biasa lebih longgar di masalah mengusap ini, sama seperti mengusap kepala yang dilakukan ketika berwudu, yaitu bagian atas khuf, bukan di bawah, tepi ataupun belakang tumit. Jadi kalau mazhab Syafi'i Bapak Ibu, sedikit pun itu sudah dianggap mengusap, sama seperti pendapat beliau terkait mengusap kepala. Yang penting terusap bagian atas ini walaupun hanya sedikit, maka sah. Kalau mazhab Hambali mengatakan cukup dengan mengusap sebagian besar bagian depan sebelah atas khuf, dan tidak disunnahkan mengusap bagian bawah dan juga bagian belakang tumitnya. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, secara garis besar di sini ulama sependapat bahwasanya yang diusap adalah bagian atas. Nanti kemudian yang menjadi perbedaan pendapat tentang banyak sedikitnya yang diusap. Kalau Hanafi dan Maliki, kalau Hanafi mengatakan yang penting seukur bagian tangan itu sudah cukup. Kalau Hambali mayoritas bagian atas diusap itu sudah cukup. Kalau Syafi'i cukup sedikit pun kalau sudah terusap bagian atas kaki itu sudah cukup. Kalau mazhab Maliki itu wajib mengusap semua bagian atas kaki. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terjadi perbedaan pendapat adalah terkait dengan mengusap bagian bawah. Kalau dalam mazhab Hanafi dan Hambali tidak disunnahkan mengusap bagian bawah. Jadi bagian atas saja kalau dalam mazhab Hambali dan Hanafi. Tapi dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, mereka mengatakan disunnahkan mengusap bagian bawah khuf. Ya, jadi kalau istilah khuf, insyaallah sudah tidak aneh lagi dengar Bapak Ibu ya. Nanti ini Ustaz tadi khuf terus apa nih? Khuf tadi kan di awal kita sebutkan yaitu sepatu jenis kulit, ya, sepatu jenis kulit. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian ulama berbeda pendapat? Dikarenakan adanya perbedaan hadis yang disampaikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dalam artian Rasulullah melakukan dua kondisi ini, ya. Maka hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Rasulullah mengusap bagian atas dan bagian bawah khuf beliau. Jadi Rasulullah mengusap bagian atas dan bagian bawah, dan ini menjadi pegangan ulama mazhab Maliki dan Syafi'i. Jadi Bapak Ibu, kalau mazhab Maliki dan Syafi'i, mereka mengatakan bahwasanya ketika membasuh khuf itu menggunakan dua tangan. Tangan kanan untuk menyentuh bagian atas khuf, tangan kiri bagian bawah. Ini Bapak Ibu kalau misalnya kita contohkan, mohon maaf. Jadi kalau mazhab Maliki Syafi'i kayak gini, kita usap bagian atas bagian bawah dengan dua tangan. Dengan dua tangan ini Bapak Ibu. Ini mazhab Maliki Syafi'i. Tapi kalau tadi mazhab Hambali dan Hanafi cukup bagian atas saja. Kiri untuk kaki kiri, ya, kanan untuk kaki kanan. Kalau Hambali dan Hanafi seperti itu. Tapi kalau Maliki Syafi'i berbarengan kanan kiri. Ya, nanti ini juga sama seperti ini, ya. Nah, di situ yang menjadi perbedaan Bapak Ibu. Kalau dalam mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi, bagian bawah itu tidak perlu, bahkan tidak disunnahkan, disunnahkan. Tapi dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, bagian bawah itu juga disunnahkan. Mungkin Bapak Ibu kalau yang sudah haji atau umroh, itu di sana ada jual. Saya
sengaja beli ya untuk kenang-kenangan, walaupun tidak pernah saya praktekkan membasuh di atas khuf ini karena tadi tidak biasa. Untuk kenang-kenangan, mungkin kalau nanti bapak ibu yang akan berangkat haji atau umrah, coba nanti cari khuf itu, ya itu dijual karena memang apalagi kalau haji atau umrohnya musim dingin, yaitu sangat butuh sekali, dia hangat, dia kalau kita pakai itu terasa hangatnya kaki kita. Nah, maka Rasulullah SAW itu dalam satu riwayat disebutkan membasuh bagian atas dan bawahnya, dan ini yang diambil oleh mazhab Maliki dan Syafi'i. Tapi hadis yang lain mengatakan Rasulullah SAW, ini hadis yang diucapkan oleh Ali tadi, oleh Khalifah, oleh Sayyidina Ali tadi, beliau mengatakan kalaulah agama dibangun di atas logika maka pasti bagian bawah diusap, tapi beliau melihat Rasulullah hanya mengusap bagian atas saja. Nah, kenapa kemudian mereka para ulama berbeda pendapat? Mazhab Maliki dan Syafi'i dia menggabungkan kedua hadis ini. Mereka memakai kedua-duanya. Maksud mereka menyimpulkan yang wajib adalah bagian atas, sedangkan bagian sunnah itu ada bagian bawah adalah sunnah. Tapi mazhab Hanafi dan Hambali mereka melakukan tarjih. Tarjih itu maksudnya hanya mengambil salah satu saja. Jadi mereka mengambil hadis yang membasuh bagian atas dan mengatakan tidak ada perintah untuk membasuh bagian bawah. Nah, itu dia yang jadi perbedaan pendapatnya Bapak Ibu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya bagaimana syarat-syaratnya, apa yang menjadi syarat untuk membasuh khuf ini? Ada syarat yang disepakati oleh ulama dan ada juga syarat yang tidak disepakati atau kemudian ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Jadi ada yang disepakati oleh ulama, ada yang mereka berselisih pendapat. Yang disepakati oleh ulama yang pertama memakai keduanya pada waktu suci. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang ingin memakai khuf, ini mungkin kalau Bapak Ibu ingin praktekkan, maka caranya bagaimana? Dia harus berwudu dengan sempurna terlebih dahulu. Ya, jadi kita wudu dengan sempurna terlebih dahulu. Setelah kita basuh kaki kita usap, kita lap kaki kita, misalnya kita keringkan, baru kemudian dipakai khuf itu. Jadi syaratnya harus dipakai setelah berwudu dengan sempurna. Nggak boleh kalau kemudian dipakai dulu baru wudu, itu nggak boleh. Jadi dia harus berwudu dengan sempurna dulu, baru kemudian dipakai khufnya. Nanti setelah itu, ketika dia akan berwudu lagi, misalnya ini sholat subuh, dia wudu dengan sempurna, dipakainya khuf. Kemudian nanti pas sholat zuhur, maka dia ketika berwudu cukup kemudian mengusap bagian atas khuf itu tanpa perlu melepasnya. Karena tadi dia sudah memakainya dalam kondisi suci. Nah, ini dalilnya hadis yang tadi sudah kita sebutkan, ya, hadis yang disampaikan oleh Mughirah. Beliau mengatakan, yang tadi sudah kita bacakan, ketika Rasulullah dalam satu perjalanan beliau, maka beliau ingin melepas khuf Rasulullah, tapi kata Nabi, jangan, ya, biarkan saja, karena aku telah memakainya pada kedua kakiku dalam keadaan suci. Jadi Rasulullah ketika itu beliau sudah berwudu terlebih dahulu, sudah kemudian pakai khuf, baru safar. Ketika di tengah perjalanan pas akan berwudu, sahabat Mughirah ini ingin melepaskannya sepatu Rasulullah, tapi kata beliau, tidak usah, saya tadi memakainya dalam kondisi suci. Nah, ini menjadi dalil pada syarat ini, yaitu apa? Khuf ini harus dipakai setelah seseorang berwudu secara sempurna. Yang kedua, Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, syarat yang disepakati ulama adalah khuf tersebut bersih serta menutup semua bagian kaki yang harus dibasuh ketika berwudu. Syarat yang kedua, khufnya ini harus bersih atau suci. Kalau terbuat dari kulit, maka pastikan kulitnya ini kulit, kalau misalnya dari hewan yang haram dimakan, pastikan sudah disamak. Ya, mungkin dia sepatu kulit dari kulit ular misalnya, ya, sepatu kulit buaya misalnya, ya kan ada orang kadang jual seperti itu diperbolehkan, tapi pastikan dia sudah disamak. Yang tetap nggak boleh itu kulit babi dan anjing, tapi ini juga tidak ada orang pakai, ya, karena kan kulitnya juga tidak tebal juga. Maka kalau misalnya tadi pastikan harus suci. Yang kedua, maksudnya tambahan syaratnya harus yang tinggi.
Kalau sepatu-sepatu yang biasa kita pakai Bapak Ibu, sepatu-sepatu kerja itu kan kadang tidak tinggi, mata kakinya nampak, itu nggak boleh. Dia harus yang menutup mata kaki. Ya, jadi sepatunya harus yang agak tinggi, ya, yang agak tinggi. Kalau yang mata kaki nampak maka tidak boleh. Syaratnya tadi harus menutup bagian anggota wudhu yang wajib dibasuh ketika berwudhu. Maksudnya kakinya. Karena kalau nampak maka tidak ada lagi kemudian hikmahnya atau ibrahnya untuk mengusap. Lah orang nampak, maka kalau nampak berarti harus dibasuh. Sehingga syaratnya harus kemudian tertutup, sepatunya agak tinggi. Ya, sepatu khufnya agak tinggi. Kemudian yang ketiga, syaratnya khuf ini boleh digunakan untuk melakukan safar, dalam artian khufnya ini tahan dipergunakan untuk safar. Nanti Bapak Ibu, safar itu dia batas waktunya 3 hari 3 malam, maka minimal dia tahan dipakai 3 hari 3 malam. Kalau tidak tahan, dalam artian nanti ketika dipakai dia sobek, maka otomatis menjadi batal. Nanti terkait hal yang batalkan nanti, dia tidak boleh sobek, ya, tidak boleh sobek, maka harus tahan minimal 3 hari 3 malam, ya, harus terbuat dari bahan yang tahan. Ini adalah syarat-syarat yang disepakati oleh para ulama. Nah, berikutnya Bapak Ibu, syarat-syarat yang tidak disepakati oleh para ulama. Dalam artian ulama berbeda pendapat apakah ini menjadi syarat atau tidak. Yang pertama, syarat yang tidak disepakati ulama, khuf tersebut sempurna dan tidak ada yang robek. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, dalam artian khufnya ini kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, mereka mengatakan tidak membenarkan mengusap khuf yang robek walaupun hanya sedikit. Jadi harus dipastikan khufnya ini sempurna, tidak ada robek sedikit pun. Hal ini disebabkan dengan adanya robek tersebut, maka khuf tidak lagi melindungi dan menutupi keseluruhan kaki, walaupun lubang robek itu dari tempat jahitan. Jadi dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, ketika pertama kali dipakai atau bahkan kemudian setelah dipakai, tidak boleh ada robek walaupun hanya sedikit saja. Ya, harus memang dipastikan khuf ini dia tidak ada robek walaupun sedikit saja. Tapi dalam mazhab Maliki dan Hambali, mereka memberikan toleransi. Ya, mereka memberikan toleransi, membolehkan mengusap khuf yang terdapat robek sedikit. Jadi kalau robek-robek dikit tidak apa-apa. Ya, kalau rusak-rusak sedikit tidak apa-apa, secara istihsan dan untuk tujuan menghindari kesukaran. Kenapa mereka beranggap seperti itu? Karena kebiasaannya khuf selalu terdapat robek sedikit. Jadi mereka mengatakan kalau robek sedikit maka tidak masalah, karena ini termasuk hal yang sulit untuk dihindari. Jadi istihsan itu Bapak Ibu, mengambil hukum terhadap sesuatu yang sebenarnya itu tidak boleh, tetapi kemudian diperbolehkan dengan alasan sulitnya untuk menghindari hal itu. Istihsan itu kan maksudnya menganggap hal itu baik, dalam artian sebuah bentuk dispensasi karena hal ini sulit untuk dihindari. Nah, ini terkait dengan syarat yang pertama yang ulama berbeda pendapat. Jadi mazhab Syafi'i dan Hambali tidak boleh ada robek sedikit pun. Ya, tidak boleh ada robek sedikit pun. Tapi Maliki dan Hanafi kalau robek-robek sedikit maka tidak masalah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kedua khuf terbuat dari kulit. Ini maksudnya adalah syarat yang ulama berbeda pendapat. Dalam artian mazhab Maliki, mereka mensyaratkan khuf itu hanya yang terbuat dari kulit saja. Maka mengusap khuf tidak boleh jika khuf yang dipakai dibuat dari kain. Jadi tidak boleh kalau misalnya kaos kaki tebal, ya, kaos kaki tebal. Mungkin Bapak Ibu di kita juga ini jarang ini. Jadi kalau di daerah-daerah dingin itu, kadang kalau di rumah-rumah orang itu tidak cukup pakai sendal saja. Kalau di kita kan kadang pakai sendal di rumah, ya, sebagian orang-orang yang pakai sendal khusus di rumah. Nah, kalau di negara dingin itu dia pakai kaos kaki, tapi kaos kaki tebal. Ini khusus di rumah dia.
dia kaos kakinya mirip seperti sepatu tapi bahannya semua dari kain, itu cukup tebal, tidak seperti kaos kaki yang biasa kita pakai, tapi dia sudah membentuk. Mungkin kayak kaos kaki anak-anak, mungkin kalau ibu, kalau anak-anak masih kecil itu dia pakai yang dia mirip sepatu tapi bukan sepatu, bahannya dari kain semua, kayak gitulah ya yang model besarnya. Nah, maka dalam mazhab Hambali, Maliki itu tidak boleh, hanya boleh yang terbuat dari kulit saja. Kalau yang terbuat dari kain walaupun tebal, dalam mazhab Maliki itu tidak diperbolehkan. Ya, dari sini sebutkan khuf tidak boleh jika khuf yang dipakai dibuat dari kain. Sebagaimana tidak sah menggunakan kaos kaki yang dibuat dari kapas atau bulu, kecuali jika dilapisi dengan kulit. Jika tidak dilapisi kulit, maka mengusap di atasnya tidaklah sah. Jadi harus kemudian dilapisi dengan kulit. Kalau khuf yang biasa dijual yang bahannya dari kulit, itu nanti dalamnya kain. Ya, dalamnya kain, coba Bapak Ibu, dia ada resletingnya. Pakai resleting dia nanti dipakai kemudian dilepas lagi. Ini dalam mazhab Maliki. Nah, tapi dalam mazhab jumhur, mayoritas ulama selain mazhab Maliki, mereka apa? Membolehkan mengusap khuf yang dibuat dari kulit atau kemudian anyaman bulu atau sebagainya. Ya, jadi boleh dari apa saja boleh, baik itu dari kulit ataupun mungkin dari benang, dari mungkin dari plastik segala macam, apapun boleh. Tapi kemudian ada mazhab Syafi'i dan Hanafi menegaskan syaratnya khuf tersebut dia tidak tembus air, ya, tidak tembus air, ya, tahan air dia. Mungkin ada lapisan dalam atau lapisan-lapisan yang buat dia kemudian tahan air. Bahkan kalau dalam mazhab Hambali yang paling longgar di sini, itu boleh walaupun dia tidak tahan air. Jadi kadang kami sering melihat Bapak Ibu, ya, kadang di Mesir. Itu banyak, mungkin Bapak Ibu nanti kalau mungkin ketika musim haji atau umroh musim dingin mungkin akan menemukan juga. Jadi ada orang dia pakai kaos kaki, pas wudhu cuman diusapnya kaos kakinya. Ya, pas wudhu cuman diusap kaos kakinya. Dia berwudhu. Kalau kita kan, kalau wudhu kita lepas kaos kaki kita, dia enggak, kaos kakinya tidak dilepasnya, tetap dipakai dan diusapnya saja. Ini mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i, Hanafi dan Maliki tidak boleh. Kenapa? Karena kaos kaki itu pasti kalau diteteskan air tembus dia. Kalau diteteskan air dia pasti tembus. Tapi kalau mazhab Hambali tidak apa-apa. Mereka mengatakan yang penting dia menutup anggota wudhu, terbuat dari apapun maka itu sah. Jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau nampak seperti itu nanti. Ini orang malas sekali lah buka kaos kaki wudhu. Tidak dibukanya kaos kakinya, diusapnya saja. Nah, jadi kita tahu jadi, oh ini mungkin berarti dia pakai mazhab Hambali. Ya, mungkin dia pakai mazhab Hambali. Ini Bapak Ibu akan sangat terasa kalau di daerah yang puncak musim dingin. Apalagi kalau di daerah-daerah seperti di Eropa, apalagi Rusia, itu sampai minus berapa derajat, sampai saljunya itu sampai 1 meter tingginya gitu kan. Nah, ini memang sangat ekstrim sekali. Bagi orang tinggal di daerah kutub, ini sangat ekstrim. Bagi mereka akan kesulitan kalau kemudian tidak ada rukhsah ini. Ya, itulah agama Islam Bapak Ibu. Ya, agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan sisi keringanan bagi umatnya. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, syarat yang ketiga, khuf itu hendaklah selapis. Ya, ini syarat yang disampaikan dalam mazhab Maliki. Jadi nggak boleh kemudian berlapis-lapis, 2 lapis, 3 lapis. Ini dalam mazhab Maliki. Kalau mazhab yang lain tidak mempermasalahkan ini. Kemudian yang berikutnya, memakai khuf yang diperbolehkan, maksudnya adalah khuf ini sesuatu yang memang hak miliknya, yang halal, dalam artian memang punyanya. Dalam mazhab Maliki dan Hambali tidak sah mengusap khuf curian. Begitu juga khuf yang haram digunakan seperti yang dibuat dari sutra. Laki-laki kan tidak boleh pakai sutra. Jadi dalam mazhab Maliki dan Hambali, kalau orang dia pakai khufnya itu hasil curian, maka tidak boleh dia mengusap di atas khuf itu. Kenapa? Karena
dia sudah mengambil atau menggunakan sesuatu yang tidak boleh dipergunakannya, atau mungkin tidak curian tapi hal yang dilarang. Laki-laki tidak boleh pakai sutra, bapak ibu. Kalau ibu-ibu boleh. Ya, ibu-ibu ini banyak istimewanya, boleh pakai emas ya bu ya, boleh pakai sutra. Laki-laki tidak boleh pakai emas, tidak boleh pakai sutra. Kalau perempuan ini diperbolehkan. Maka kalau ada misalnya khuf terbuat dari bahan sutra, itu tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Ya, tidak boleh dipakai oleh laki-laki, maka dia nggak boleh menjadikan ini sebagai bentuk rukhsah mengusap di atas khuf. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, mereka perbolehkan. Ya, mereka memperbolehkan seseorang dapat mengusap walaupun khuf yang dipakainya digunakan tanpa seizin pemiliknya, atau terbuat dari sutra tebal, atau terbuat bahkan dari perak ataupun emas untuk laki-laki. Jadi beda Bapak Ibu, mazhab Syafi'i mereka membedakan antara sesuatu yang terkait dengan amalan tersebut dengan faktor luar. Khuf hasil curian itu faktor luar, tidak ada kaitan dengan ibadah. Sama seperti ini Bapak Ibu, seorang sholat tapi bajunya hasil curian, sah nggak sholatnya? Sah tidak sholatnya Bapak Ibu? Sholatnya sah selama pakaian itu suci. Ya, dia nyuri bajunya suci, dipakainya untuk sholat. Ya, kalau ibu-ibu mungkin mau kena segala macam, sholatnya sah, tapi dia berdosa dengan mencuri. Jadi mazhab Syafi'i membedakan, tidak digabungkannya. Kenapa? Sholat itu dia punya syarat tersendiri, suci pakaian dari najis, suci badan dari hadas, suci tempat. Atau tadi misalnya sejadahnya hasil curian, selama suci dalam mazhab Syafi'i sholatnya sah. Tapi apa? Dia berdosa dengan mencuri. Kalau mazhab Maliki dan Hambali mereka mengatakan enggak. Orang seperti ini ibadah yang dilakukannya tidak sah. Karena apa? Dia memakai sesuatu yang bukan haknya. Sama kayak orang Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji atau umrah dengan uang curian. Ya, dalam mazhab Syafi'i haji dan umrahnya sah selama rukun dan syarat terpenuhi. Tapi dia berdosa dan ibadah yang dilakukannya menjadi sia-sia, tidak dapat pahala. Kalau ini sepakat semuanya. Dalam artian kewajiban gugur. Seperti ini maksud Bapak Ibu. Dia sudah sholat pakai baju curian, kewajiban sholatnya gugur. Tapi ibadah sholat yang dilakukannya tidak mendapatkan pahala. Ya, pahala tidak didapatkan. Seseorang yang melakukan amal kemudian menggunakan harta haram, itu ibadah yang dilakukannya tidak diterima. Jadi di antara syarat diterimanya ibadah Bapak Ibu, ada yang faktor internal, ada eksternal. Internal itu dua, harus ikhlas karena Allah, harus mengikuti tuntunan Nabi, tuntunan diajarkan oleh Rasulullah yang dijelaskan oleh para ulama. Itu internal. Faktor eksternal, tidak boleh melakukan ibadah menggunakan sesuatu yang haram. Dia sholat pakai baju curian, sholatnya sah, tapi tidak dapat pahala. Dia bayar zakat tapi uang hasil korupsi misalnya, zakat yang dilakukannya itu sah selama misalnya memenuhi syarat tadi, memang harta zakat memang sampai nisab segala macam, tapi tidak dapat pahala dari zakat yang dibayarkannya. Nah, ini yang kemudian terjadi perbedaan pendapat ulama. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, khuf tidak transparan baik disebabkan oleh sinar atau terlalu tipis. Ya, ini menjadi syarat dalam mazhab Hambali, itu khuf itu tidak boleh dia yang transparan. Sini mereka mengatakan tidak sah mengusap khuf yang terbuat dari kaca. Nah, mungkin ada kan orang khuf terbuat dari kaca, Allah alam kan. Maka apa tidak sah? Kenapa? Karena dia tampak transparan. Ya, karena tidak menutup anggota tubuh yang wajib dibasuh. Ya, atau kemudian khuf yang terlalu tipis. Dia kan kadang ada pakaian yang dia terlalu tipis, kaos kaki yang terlalu tipis. Dalam mazhab Hambali boleh pakai kaos kaki, boleh, tidak harus kemudian terbuat dari kulit. Tapi kalau terlalu tipis, transparan dia, apa istilahnya tuh stocking ya, apa yang agak ketat-ketat tuh, nah, mungkin kaos kakinya yang sangat tipis gitu kan, agak nampak terawang dikit, maka itu tidak boleh dipergunakan untuk membasuh di atas khuf. Ya, karena hal ini
sama saja jadinya anggota tubuh yang harusnya dibasuh tetap terlihat. Nah, walaupun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, berapa jangka waktu untuk mengusap khuf ini? Jangka waktunya adalah dalam mazhab Maliki tidak ada batasannya. Ya, dalam mazhab Maliki, kebolehan mengusap khuf ini adalah tanpa batas waktu tertentu. Jadi tidak ada batasannya. Ya, kecuali setelah dia membukanya ataupun junub. Kecuali kalau dibukanya atau junub baru kemudian batal dia. Namun mereka tetap berpendapat sunnah membuka khuf sekali dalam setiap seminggu, yaitu pada hari dipakai. Ini dalam mazhab Maliki, Bapak Ibu, tidak ada batasannya. Boleh sehari, boleh 2 hari, boleh 3 hari, boleh sebulan. Ya, tapi kemudian mereka tetap menganjurkan paling tidak setiap pekan ini dilepas. Tapi kalau dalam mazhab, dalilnya dulu ya. Dalilnya Rasulullah SAW, hadis riwayat Ubay bin Ammarah, beliau berkata, aku telah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku mengusap khuf? Rasul jawab iya. Aku bertanya, selama seharikah? Rasul jawab iya. Aku bertanya 2 hari, Rasul jawab iya. 2 hari. Aku katakan 3 hari, Rasul kemudian jawab, seberapa yang kau mau. Nah, ini mungkin kalau dijawab iya terus nanti dia nanya terus, Bapak Ibu ya, 4 hari 5 hari kata Nabi, seberapa hari yang kau mau. Jadi sahabatnya nanya, boleh sehari Nabi? Kata Nabi, boleh. 2 hari gimana Nabi? Boleh juga. 3 hari gimana? Atsara kamulah kata Nabi. Ya, berapa hari aja boleh. Nah, ini menjadi hadis dari Maliki. Mereka ambil pendapat ini, khuf itu tidak ada batas waktunya. Ya boleh, mau selama apapun dipakai itu boleh. Ya itu diperbolehkan, terkhusus tadi, apalagi di daerah-daerah ekstrim Bapak Ibu ini sangat terbantu mereka dengan syariat ini. Tapi pendapat yang lain ya kenyataan yang lain, dalil yang lain yaitu pendapat sahabat yang menyebut tentang khuf tanpa menetapkan waktunya. Jadi beberapa sahabat ketika menjelaskan tentang mengusap di atas khuf itu tidak menyebutkan batas waktunya. Seperti misalnya Umar dan Anas bin Malik, mereka tidak pernah menjelaskan ada batas waktunya. Kemudian alasan yang ketiga, mengusap khuf ini merupakan satu bentuk usapan dalam bersuci. Ya, maka hendaklah tidak terikat dengan waktu seperti mengusap kepala dan mengusap di atas perban. Dalil yang ketiga kata mereka apa? Mengusap di atas khuf ini sama seperti mengusap ketika kita berwudu atau mengusap di atas perban. Nanti Bapak Ibu ada bentuk rukhsah yang lain, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ketika seorang ada luka, dia boleh mengusap di atas perbannya saja. Nah, maka kata mazhab Maliki, ketika mengusap kepala, mengusap di atas perban itu tidak ada batas waktunya, baru batal ketika misalnya melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, maka khuf juga tidak boleh ada terikat dengan batas waktu. Ini pendapat mazhab Maliki. Nah, kemudian pendapat jumhur. Ya Bapak Ibu, biasanya yang rodi itu pendapat jumhur. Jadi Bapak Ibu kalau jumpa ini yang berpendapat satu ini jumhur, maka ambil pendapat jumhur. Karena pendapat mayoritas itulah yang biasanya lebih kuat. Ya, pendapat jumhur apa? Ya, ini pendapat yang paling kuat. Mereka berpendapat jangka waktu masa mengusap khuf selama 1 hari 1 malam bagi mereka yang bermukim, dan 3 hari 3 malam bagi mereka yang dalam perjalanan atau musafir. Jadi ada batas waktunya. Bagi yang mungkin 1 hari 1 malam, dia misalnya di rumah saja atau tidak ada keluar kota, maka boleh 1 hari 1 malam dia ketika berwudu tidak perlu basuh kakinya, cukup mengusap khufnya saja. Kalau dia musafir maksimal 3 hari. Ya, kalau dia musafir maksimal adalah 3 hari. Maksudnya bagaimana? Kalau ingin mengulang lagi, dilepasnya dulu, baru kemudian wudu dengan sempurna lagi, pasang lagi. Tetap boleh, selama-lama boleh, tapi berjangka. Sehari kalau dia mukim, lepas, mau pakai lagi, wudu lagi, pasang lagi. 3 hari dia safarnya sampai sebulan, tiap 3 hari lepas. Ya 3 hari lepas, nanti wudu sempurna, pasang lagi. 3 hari lepas, wudu sempurna, pasang lagi, seperti itu. Nah, dalilnya hadis yang dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan bagi orang musafir 3 hari 3 malam, dan bagi yang bermukim sehari dan 1 malam. Atau hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik, beliau mengatakan Rasulullah SAW menyuruh supaya mengusap khuf pada waktu peperangan Tabuk. Jadi dalam kondisi perang Bapak Ibu, Rasulullah mengatakan
ketika perang Tabuk selama 3 hari dan 3 malam dan sehari semalam bagi yang bermukim. Jadi ini pendapat yang paling kuat, ya, pendapat jumhur ulama yang mengatakan yaitu selama 3 hari 3 malam untuk musafir dan 1 hari 1 malam untuk yang bermukim. Baik Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Sebelum kita sempurnakan ada sedikit lagi. Oke, baik. Kita sempurnakan. Nah, kapankah waktu awal mengusap khuf? Maksudnya Bapak Ibu, kapan terhitung 1 harinya? Ya, kapan terhitung satu harinya? Menurut jumhur ulama, ya, terhitung 1 hari. Jangka waktu yang ditetapkan bagi yang mengusap khuf dimulai dari terjadi hadas setelah memakai khuf hingga pada waktu yang sama pada hari kedua untuk yang bermukim dan pada hari keempat bagi mereka yang musafir. Karena waktu yang dibolehkan untuk mengusap adalah dimulai dengan terjadinya hadas. Maksud seperti ini Bapak Ibu. Hitungan 1 hari bukan per ketika dia memakai, tapi ketika pertama kali berhadas. Contoh, ketika sholat subuh dia pakai khuf, ya, wudhu dengan sempurna dipakai khufnya, maka bukan terhitung dari subuh itu 1 harinya. Kapan terhitungnya? Ketika pertama kali dia hadas. Ternyata habis subuh dia tetap di masjid, ikut kajian, sampai kemudian waktu syuruk, sholat duha dia pulang ke rumah, baru kemudian dia buang air kecil misalnya, maka terhitung pertama batal itulah 1 harinya. Kita mungkin pakai jam misalnya Bapak Ibu, tadi pakai jam 5, jam 8 baru dia pertama kali hadas, maka hitungan 1 hari dimulai dari jam 8. Sehingga jam 8 besoknya kalau dia mukim baru harus dilepas, nggak boleh dipakai lagi, ya harus dilepas. Atau kalau dia musafir berarti jam 8 3 hari kemudian, ya, jam 8 3 hari kemudian baru kemudian wajib dilepas. Nah, ini dia hitungan hari pertama, hitungan awalnya. Jadi bukan per memakainya, tetapi dihitung per kapan dia mulai berhadas. Baik. Nah, kemudian ketika misalnya seorang mengusap khuf ketika dia bermukim, tapi kemudian setelah itu dia musafir, atau sebaliknya dia pakai ketika musafir kemudian dia bermukim, maka yang dihitung tetap hitungan 1 hari saja. Dia mukim, habis safar dia ternyata mendadak safar, maka cuma boleh 1 hari 1 malam, karena niat awalnya dia 1 hari 1 malam. Atau dia safar, rencana safar 3 hari, ternyata 1 hari sudah balik, maka apa? Tetap harus dilepas khufnya setelah 1 hari, karena dia tidak jadi safar, karena dia ternyata jadinya adalah mukim. Ini terkait dengan jangka waktu. Nabi Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yaitu hal-hal yang membatalkan khuf. Ya, kapan batal atau kemudian seorang harus melepas khufnya? Yang pertama yaitu semua perkara yang membatalkan wudu dapat membatalkan mengusap khuf. Ya, jadi semua perkara yang membatalkan wudu itu dapat membatalkan mengusap khuf. Ya, dalam artian Bapak Ibu, misalnya ketika seseorang dia dalam kondisi sudah pakai khuf kemudian dia hadas, buang air kecil, buang air besar, maka mengusap di atas khufnya juga menjadi batal. Dalam artian ketika kemudian dia berwudu harus mengulang mengusap lagi. Ya, dalam artian batal wudu tuh khuf ini juga batal juga. Itu maksudnya. Ya. Ketika dia berwudu harus mengusap khuf lagi. Ya, jadi berbarengan terus, setiap dia berwudu wajib dia mengusap khufnya. Berarti kalau kemudian seorang yang dia berwudu, dia mengulang wudu tanpa batal, maka dia tidak perlu mengusap khufnya, karena wudunya belum batal. Kemudian yang kedua, ketika seorang junub, ya, ketika seorang junub Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib mandi. Ketika seorang wajib mandi, namanya mandi apa? Harus membasuh seluruh anggota tubuhnya, maka khufnya harus dilepas. Contoh misalnya Bapak Ibu, dia safar 3 hari, ternyata di hari kedua junub, ya, maka kemudian wajib baginya mandi wajib, sehingga dia harus melepas khufnya. Tidak bisa kemudian menjadi tiga hari.
harus dilepasnya, kemudian dia mandi dengan sempurna. Kalau dipakai lagi baru dihitung lagi untuk hitungan 3 hari ke depan. Ya, itu dia. Kalau misalnya seorang dalam kondisi junub atau perempuan haid misalnya, baru dipakai khufnya kemudian haid, maka batal dia, harus dilepas, dan nanti ketika kemudian dia mandi harus membasuh seluruh anggota wudhunya. Ini yang kedua, yaitu ketika seorang junub atau kemudian hal-hal yang sejenisnya. Yang ketiga, Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, membuka salah satu dari kedua khuf atau kedua-duanya. Nah, dia syaratnya tadi tidak boleh dibuka. Kalau dibuka batal. Ya, itu pas tidur siang panas gerah dia kan, dibukanya berarti batal. Ya, tidak sah lagi dia mengusap di atas khufnya. Maksudnya bagaimana? Dia kalau ingin melanjutkan harus ngulang dari awal lagi, harus wudhu lagi, kemudian dipakainya lagi, baru masuk hitungan baru lagi. Jadi kalau dilepas jadi batal dia. Ya, baik itu dilepas dengan sendiri atau terlepas, lari dia copot misalnya khufnya, maka dia menjadi batal. Ya, tidak boleh dilanjutkan lagi. Kemudian yang berikutnya, terbuka sebagian dari kaki karena tersingkap. Ternyata terbuka dia, ya lepas, tersingkap, nampak kemudian bagian anggota wudhunya, nampak mata kakinya misalnya, maka ini juga menjadi penyebab khufnya atau mashu, mengusap di atas khufnya menjadi batal. Kemudian Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, kalau tersingkap ini batal, tapi mazhab Hanafi mereka menetapkan kadarnya. Jadi kan kalau Syafi'i Hambali tadi kan tidak boleh sobek sedikit pun, maka tersingkap sedikit pun tidak boleh. Ya, nampak nongol jarinya satu, tidak boleh kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Tapi dalam mazhab Hanafi, batal itu kalau sekedar dalam ukuran 3 jari, 1 jari nampak baru belum batal lagi, 2 jari belum lagi, 3 jari nampak baru batal. Ya, misalnya sobek kan, nampak 1 jari, 2 jari itu belum batal. Kalau sudah 3 jari, maka batal, dia wajib melepas khufnya dan berwudhu seperti biasa. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, Bapak Ibu, dalam mazhab Maliki, batal itu kalau kemudian sepertiga dari bagian kakinya tampak. Jadi sepertiga dari bagian kakinya yang terbuka baru jadi batal. Jadi lebih longgar lagi mazhab Maliki. Kalau hanya 3 jari enggak, tapi kalau sudah sepertiga bagian baru kemudian dia batal. Berikutnya Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, hal yang membatalkan adalah apabila sebagian besar dari salah satu kakinya dibasahi air. Maksudnya adalah masuk air ke dalamnya. Contoh, ternyata dia pakai khuf yang dari bahan kaos kaki, terinjak genangan air sama dia, masuk air, batal dia. Nggak boleh lagi mengusap di atas khuf, dia harus melepas khufnya, ganti yang lain. Ya, karena sudah basah. Kan hikmahnya tadi mengusap ini untuk agar kakinya tidak basah. Ini kakinya udah basah, maka otomatis dia menjadi batal, harus dilepas. Ya, ini baik satu saja atau bahkan kalau kemudian 2 itu lebih lagi. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, yaitu batal ketika apa? Habis jangka waktunya. Jadi saya katakan di awal, kalau mazhab Maliki tadi tidak pakai waktu, jadi tidak ada batal-batalnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi, kalau habis jangka waktunya maka batal dia. Misalnya sudah 1 hari 1 malam, berarti harus dilepas. Kalau dia mukim, ya harus dilepas. Tadi contohnya kan jam 8 pagi, jam 8 pagi hari esoknya itu harus dilepas. Ya, kenapa? Sudah habis masa waktunya. Kalau dia musafir, maka 3 hari 3 malam. Setelah itu kalau ingin diperpanjang, dia wudhu lagi dengan sempurna Bapak Ibu, baru dipakai lagi. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin hal ini tidak familiar di tengah-tengah kita, dan mungkin juga hampir tidak pernah kita lakukan, tapi paling tidak kita menjadi tahu. Ya, kita menjadi tahu, sehingga kalau nampak orang melakukan, kita jadi paham.
Ya, oh ternyata dia ini melakukan mashu alal khufain, yaitu mengusap di atas khufnya. Karena terkadang Bapak Ibu, kenapa seseorang menyalahkan orang lain? Karena terkadang dia tidak tahu, ya, dia tahunya yang dilakukan dia adalah suatu hal yang benar, yang lain itu salah, padahal bisa jadi boleh A, boleh B, boleh C. Jadi dalam syariat itu, dalam fikih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebenaran itu bisa jadi, atau hal yang boleh dilakukan itu bisa jadi boleh dari lebih dari satu, boleh A, boleh B, boleh C. Jadi ada pilihannya, sehingga kemudian dengan kita mengetahui khilafiyah ini, kita menjadi bisa toleransi ketika melihat orang yang berbeda dengan kita. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin cukup ya, karena memang ini terkait satu hal yang baru. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan subuh yang berbahagia ini bermanfaat buat kita semuanya, dapat kita ketahui, dan mungkin kalau mau kita amalkan, boleh kita coba sekali-kali. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan atas apa yang kita kaji pada subuh hari ini. Saya mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak pada tempatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.